Ada sebuah konten yang sangat dinanti-nanti sama penonton YouTube saya. Mereka bahkan, kalau boleh jujur, jauh lebih menanti-nanti konten ini daripada konten-konten politik saya sebenarnya. Mereka mengharapkan konten kembali, dan memang kembali, tapi kembali dengan nama yang baru. Ini adalah Putbal alias Putar Balik. Putar balik. Apa kabar, Ustaz? Alhamdulillah. Akhirnya Gila. Setelah berapa purnama nih? Kita 3 bulan kayaknya. 3 bulan ya, 3 purnama. 3 bulan. Selama 3 bulan saya harus menahan amarah. Kenapa tuh Mas? Itu orang-orang itu marah karena nggak muncul-muncul. Menahan amarah. Menahan amarah orang, bukan Masnya menahan amarah. Enggak, menahan amarah penonton YouTube saya. Walaupun terbiasa juga untuk menahan amarah. Udah terlihat dari bajunya ya. Jadi Putbal sedikit penjelasan. Jadi dalam obrolan kami terakhir kalau nggak salah saya sempat nyebut istilah Putbal. Iya, sudah spill ya. Iya, karena kembali kayaknya aneh kalau mau didaftarin sebagai hak atas kekayaan intelektual. Putbal lebih seperti sebuah title dan kolaborasi dengan Yuk Ngaji ini jalan juga cukup jauh. Ini aja biasanya kan pakai handphone gua. Ini ada 3 nih kamera. Dan yang paling sering diprotes bukan handphonenya sebenarnya. Bukan, audio. Betul. Hadirlah kami di namanya Yuk Ngaji HQ. Keren. Perlu saya tandai bahwa salah satu fitur, ada 3 fitur menarik dari tempat ini. 1, ada tempat duduk enak banget, tadi saya ngopi di situ. Sempat tanya sama tim, ini gini mulu nggak sejuknya? Rata-rata sih gitu. Kedua ada ring basketnya dengan bola. Dan yang ketiga, nggak jauh dari situ, ada bendera One Piece guys. Ada bendera One Piece-nya, lucu banget. Gue ketawa-ketawa sendiri, lucu banget. Karena saya ingat momen Star Trek Show marah-marah sama polisi. Iya betul. Ini daerah anti marin. Nah, jadi per sekarang ngerjainnya di sini kami coba untuk ngejar sejumlah konten. Kalau kuat, kalau keburu, dan akan jadi kerjasama panjang selama bulan Ramadan. Nanti kami berdua Comika sama Yuk Ngaji juga, kalau masih ingat Before Iftar, nanti akan ada lagi dan rencananya akan ada eventnya lagi. Tapi untuk sekarang kita kembali ngobrol-ngobrol. Banyak topik basic akan terjadi di Putbal, karena Putbal seperti ya kan, putar balik atau kembali itu adalah sebuah konten buat saya kembali putar balik ke jalan yang benar. Tadinya jalannya ajut-ajutan, bikin marah orang mulu. Tapi Ustadz, dalam 3 bulan kebelakang ada apa yang baru, apa yang bisa diupdate? Kalau saya kan bikin marah orang doang. Iya, aku lihat memang justru Mas Panji tuh yang banyak update-nya ya. Yang kemarin adat ya. Betul. Masalah adat. Tapi alhamdulillah sih selama ini yang update yang paling bagus menurutku ya Manchester United sih, alhamdulillah. Keren, Ustadz. 1-4. Lawan apa? Wolves. Ya paling parah sih. Ya, aku baca sebelumnya tidak ada yang lebih parah daripada Wolves, karena cuma 2 poin dia sampai kemarin menang MU ya. Ini tentu saja pas kita obrolin pas lagi menang ya. Pas lagi kalah ya kita sedih ya. Iya. Enggak, saya lebih ke biarin aja deh. Sudah sampai di titik itu. Yang penting Liverpool di bawah. Iya, lagi lose streak ya. Iya, itu aja kalau untuk kami. Iya, benar. Maksudnya tidak ada yang patut disyukuri selain posisi kami, tapi juga kekalahan Liverpool. Iya. Dan kalau menurutku kalau perkembangan sih perkembangan dakwah aku pikir bagus ya. Ada perkembangan dakwah bagus. Lalu kemudian yang masih aku sedih itu adalah kadang-kadang kita sudah banyak banget untuk kayak mempromokan yang baik ya tentang Islam ya. Tapi justru bertubi-tubi juga datang yang bad promonya. Kayak kemarin misalnya ya. Kayak kemarin ada pesantren rubuh. Ya kan ya. Pesantren rubuh terus ditanya sama orang pesantrennya, kok bisa rubuh? Jawabannya qadarullah. Itu kan jadi kan semua yang kita bangun tentang Allah itu kan tiba-tiba jadi hilang dengan alasan ini kan ya. Seolah-olah kalau misalnya ya orang lihat secara kasat mata aja kolomnya udah setipis itu gitu maksudnya. Nah, kemudian ketika rubuh orang bilang qadarullah. Lah kan kita udah promo Islam kan agak sulit ya. Lalu kemudian tiba-tiba ada gitu qadarullah. Orang bilang apa? Ya orang-orang yang gak suka sama Islam langsung bilang, tuh lihat tuh kalau orang belajar agama gak perlu lagi belajar yang lain, gak perlu lagi punya ilmu yang lain, belajar agama aja udah cukup, yang penting gak disalahin. Padahal ya, tolong dikoreksi kalau salah, tapi jangan marah ya, tapi pernyataan qadarullah itu justru mengesankan itu orang gak punya ilmu lain. Benar. Dan dia beralasan nama Allah dipakai untuk jelek-jelek. Betul. Dan kemarin
Mas lihat lagi nggak ketika pejabat-pejabat datang ke daerah bencana. Lalu kemudian ketika diprotes, aku bingung ya. Aku bingung PR-nya pemerintah nih kok gitu amat ya. Sekarang ini bukan sekarang. Kemarin ketika kita lihat pas bencana, itu yang mereka rame adalah klarifikasi. Klarifikasi tentang disuruh tobat, klarifikasi tentang kenapa kamu megang beras. Tapi bukan bencananya ini yang diomongin. Jadi yang paling penting bagi mereka tentang mereka sebenarnya, bukan tentang yang lain. Betul. Dan klarifikasinya itu loh, bawa ayat. Lalu kemudian pakai nama Allah dan lihat komen-komennya kayak apa. Inilah agama, mabuk agama dan segala macam. Nah itu sedihnya di situ sih. Ya, pemerintah mah nggak bisa diapa-apain, pejabat nggak bisa diapa-apain. Kita kembali ke diri kita sendiri aja yang bisa kita apa-apain. Kebetulan benar saya banget. punya topik yang menarik karena Ustadz Felix Xiao juga sebenarnya seperti saya posisinya. Betul. Pengen banget ngomongin soal naik haji. Jadi kan dalam obrolan kita sebut football episode sebelumnya banyak ngomongin soal sholat. Sholat, terus iman, Quran, hadis gitu ya, Quran, oke. Sempat membahas juga tentang Rasulullah. Terus ada satu yang kalau boleh jujur sebenarnya pemicunya pengen ngomongin umroh. Oke. Tapi kok kayaknya aneh. Kok nggak ngomongin haji? Oke. Karena di sekitar saya ini banyak sekali tawaran umroh. Oke. Tapi belum. Umroh itu disebutnya haji kecil, masa nggak ngomong hajinya? Oke. Jadi mungkin kita mulainya dari hajinya dulu, baru kita ngomongin haji kecilnya. Dalam pemahaman saya dan bisa dilihat juga dari episode sebelumnya, ada banyak salah pandang terhadap sesuatu haji. Saya lihat sebagai kewajiban umat Muslim saja. Sama kayak dulu, salah satu momen football saya adalah waktu Ustadz Felix Xiao mengubah perspektif saya terhadap Al-Quran yang saya pikir hanya tempat aturan diceritakan. Harus begini, gak boleh begini. Tapi pas Ustadz bilang sebenarnya itu tempat nyari solusi, nyari jalan keluar, nyari jawaban. Terus jadi berubah kan. Nah, saya pengen belajar soal haji. Sebenarnya sekali lagi ini mohon maaf ya, saya agak malu karena biasanya saya ngerjain football cuma berdua. Ini orang-orang berimannya cukup banyak nih guys. Antum kira mereka beriman? Iya, tapi kan at least berdempet-dempet dengan Ustadz, ilmunya lebih tinggi lah. Ini aja buku semua nih. Kalau nggak dimanfaatkan Anda yang tolol berarti. Nah kayaknya begitu tuh. Jadi gue basic banget nih guys. Jadi kalau penonton kembali mungkin udah biasa. Kalau yang lain-lain mungkin enggak. Pertanyaannya sebenarnya gini. Pengen tahu dari kenapa jadi ada kewajiban untuk naik haji? Dari mana itu semuanya? Kalau kita lihat dari awal ya, ada pertanyaan menarik begini. Kalau menurut Mas Panji nih misalnya, kalau aku tanya tentang satu pertanyaan basic juga ya. Nabi-nabi kan ada 25 ya, Nabi dan Rasul. Kalau yang paling mirip dengan Nabi Muhammad kira-kira yang mana nih? Aku kasih pilihan biar lebih mudah. Satu Nabi Ibrahim, satu Nabi Musa, satu Nabi Adam, satu Nabi Isa. Kira-kira yang mana nih yang paling mirip dengan Nabi Muhammad? Paling mirip dari sisi hidupnya? Apapun. Paling mirip. Atau yang dimirip-miripin Rasul sama dia? Nabi Isa? Nabi Isa. Salah. Tebakan kedua. Nabi Musa? Nabi Musa. Salah lagi. Tebakan ketiga. Perasaan saya jebakan ini. Masa Nabi Adam? Enggak. Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim. Makanya ketika kita sholat itu, kita pasti nyebut Nabi Ibrahim dalam sholat kita. Kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim dan seterusnya. Artinya Nabi Ibrahim ini menempati posisi penting banget pada agama kita. Karena Nabi Ibrahim ini kalau di sejarah umum itu adalah father of all religion. Mereka bilang adalah kalau di dalam Islam Abul Anbiya atau bapaknya para nabi. Karena dari Nabi Ibrahim inilah akhirnya nyabang jadi dua kan. Satu ke Nabi Ismail, satu ke Nabi Ishak. Nabi Ishak nanti nyabang kepada Bani Israel karena Nabi Ishak nanti punya anak namanya Yakub. Yakub ini bergelar Israel atau Israel. Maka anak-anak Yakub semua namanya adalah Israelites atau Bani Israel. Nah, sedangkan dari Ismail nanti nyambung kepada Nabi Muhammad. Jadi bisa kita katakan kalau andaikan misalnya sekarang itu orang-orang Kristen sekitar 2 miliar ya. Orang-orang Muslim sekitar 1,7 miliar, maka 3,7 miliar itu sudah Abrahamites itu sebenarnya. Atau Abrahamic religions itu sebenarnya. Nah, jadi kalau kita lihat Nabi Muhammad, dia senantiasa speak
up highly tentang Nabi Ibrahim. Maka dia bilang bahwa Ibrahim itu adalah dalam tanda kutip bapak kita Ibrahim, Maka tidak heran juga kalau hampir semua di dalam agama ini niru kepada Nabi Ibrahim. Nah, dari Nabi Ibrahim itulah cerita semua berawal. Itu keyakinan umum umat Muslim. Tapi nggak banyak yang tahu. Nanti coba dites nih sama orang-orang Muslim. Kira-kira kalau Rasulullah paling mirip sama siapa? Itu coba ditanya yang tadi tuh. Nah bisa jadi kalau mereka belum nonton ini nih, jawabannya bisa jadi salah nih. Oke, lanjut. Tapi ini adalah sebuah konsep umum banget di dalam Islam. Bahwasanya hampir semua ibadah di kita itu adalah niru Nabi Ibrahim. Kalau kemarin Mas Panji senantiasa nanya tentang syahadat, lalu kemudian sholat, lalu kemudian puasa, lalu kemudian kayak Al-Quran, hadis dan seterusnya. Kalau kita sederhanakan termasuk haji itu kan ada di dalam rukun Islam. Dan aku pernah nyampein bahwa rukun Islam bedanya dengan rukun iman adalah rukun Islam itu adalah sesuatu yang visible. Kalau rukun iman tidak visible. Nah haji ini adalah ujung daripada rukun Islam. Tapi kalau kita cek satu-satu Mas, rukun Islam pertama syahadat itu Ibrahim banget. Karena Ibrahim terkenal di dalam Al-Quran daripada 25 Nabi dan Rasul adalah dia adalah bapak tauhid. Karena ceritanya kan ya, ngancurin patung-patung dan segala macam. Yang kedua sholat. Ternyata yang ternyata yang termasuk memerintahkan sholat juga adalah Nabi Ibrahim juga. Lalu kemudian zakat, Ibrahim juga mengajarkan pada Ismail di dalam Al-Quran untuk berzakat. Lalu kemudian puasa, Ibrahim juga. Dari Ibrahim juga keluarganya senang banget berpuasa. Lalu kemudian haji. Nah haji ada cerita waktu itu Nabi Ibrahim diminta oleh Allah meninggikan dasar-dasar Ka'bah. Jadi Ka'bah ini sempat tenggelam, kena banjir di zamannya Nabi Nuh. Kalau kita kemarin lihat bencana di Indonesia juga setebal itu, apalagi ketika di zamannya Nabi Nuh. Maka dimintalah oleh Allah Ibrahim untuk meninggikan dasar-dasar Ka'bah. Maka beliau meninggikan dasar-dasar Ka'bah itu. Nah setelah meninggikan dasar-dasar Ka'bah bersama anaknya Ismail, tempat berdirinya itu nanti jadi namanya Makom Ibrahim. Masih ada sampai sekarang di pinggir Ka'bah. Tempat berdirinya. Dan Nabi Ismail di situ ngasih dia batu, dia pasang batunya. Lalu kemudian ngasih dia batu, dia pasang batunya. Ini ada parenting juga di sini. Tapi yang jelas setelah dia meninggal dasar-dasar Ka'bah, dia berdoa di situ, ya Allah jadikan tempat ini tempat yang barokah, banyak makanan, banyak buah-buahan dan segala macam. Dan Allah minta pada Nabi Ibrahim kumandangkanlah orang-orang untuk datang ke sini melaksanakan haji. Mengunjungi tempat haji maknanya mengunjungi dengan satu tujuan, yaitu adalah ibadah. Maka kumandangkanlah tempatnya haji. Ibrahim bingung. Ketika dia sudah meninggikan dasar-dasar Ka'bah ini, lalu kemudian dia bilang, gimana manggil orang? Dan bukan hanya manggil orang, kata Allah, tempatnya harus dijadikan masabatan linnas, tempat berkumpul seluruh manusia. Gimana caranya tempatnya sepi kayak gini? Orang bekas banjir dan segala macam. Disitulah letak Allah bilang, tugasmu cuma manggil, aku yang datengin orang. Keren guys. Betul.